Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berbicara tentang pendidikan dan kita juga sedang berbicara mengenai hari raya, maka uronyo na padung-padung hal yang ingin Tuan sampaikan mengenai pendidikan tersebut yang harus segera kita sampaikan kepada anak-anak kita. Penyanteku yaitu tentang beberapa maksiat yang dibudayakan di dalam hari raya. Nyo tentu adalah pengetahuan yang harus segera kita sampaikan kepada anak-anak kita. Menyohan tentu untuk uga anak kita hana dikepele bahawanya maksiat. Karena maksiat tersebut sudah dibudayakan di Aceh khususnya, di Indonesia pada umumnya. Yang tentu maksiat yang sudah dibudayakan di tempat kita di Uroraya, menurut hemat Tuan na padu-padumbo. Yang pertama adalah yang disebut dengan ikhtilatur rijali bin nisa. Mencampur lawa antara urang inang dan urang agam. Bercampur baur di berbagai tempat. Apakah itu di pasar ataupun kebanyakan di tempat wisata, bahkan yang sangat kita sayangkan adalah di pemakaman-pemakaman umum. Mana urang tanya mana tengku menjampu lawa urina muragamnya ada di masjid kan nasi lagi katanya uronyo ibu-ibu deliko urang agam minau ike kan menjampu lagi nyan tengku. Menjampu yang ulun Tuan maksud adalah yang lagi es campur. Nepegah di dalam kitab di antatadhamma ajsamuhu, apabila berdempet, apabila mekek bahu kamsaksa antara urang inang dan urang agam nyan tengku yang maksiat. Memang tentu budayanya dari zaman kah? Kan dari Cina. Dari zaman kah? Awai rojeh urang di gampongnya was ateh kau raya disewa moto. Gemita urang agam, gemita urina ke pesapat kita pun kuah pi apa belangan besar. Jak ulang pula mote matai. Dari zaman kah? Tetapi itu adalah maksiat. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa minha ikhtilatur rijali bin nisa wa syumu' bainahunna." Di antara bid'ah yang terjadi di akhir zaman, yang terjadi di Masy'aril Haram adalah yaitu bercampur baur laki-laki dan perempuan dan juga saling bercanda di antara mereka. Yang tentu yang dipegah oleh Imam An-Nawawi di Masy'aril Haram. Teman bak katanya gimana tu? Bak katanya mungkin lebih long darinya. Makanya tentu harus segera untuk tak ingatkan kepada anak-anak kita. Menyo katanya uronyo tajak katakanlah pada tempat wisata. Tak kala hinan pada tempatnya tengku urang dum kam saksa. Tak ramai urang kah? Nyan tengku bekle tajak tanya dayak masak ro kena. Bekle dayak ramai kena pada tempat yang tak ramai. Iban syid tanya tawo jumanteng tajak makanan baju. Tapakat saudara padu-padu bro tajak manteng ublang ulikut rumah gede. Tajak gede ublang ulikut rumah yang kehinan ju tanya wisata. Bele tak pengusaha ada bak tempat-tempat masak karena akan terjadi ikhtilaf yang diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut dengan musafahatur rijal bin nisa, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Jadi karena aku urang jaman kepegah bahwa katanya pak bengah huraya di umat-umat jaro ngampun dosa dengan sesama manusia. Betul itu, tetapi menyosalah cara yang justru menambah dosa. Dipegah di dalam kitab wa tusannul musafahah ay 'inda ittihadil jinsi. Dianjurkan berjabat tangan apabila ditanya sesama jenis. Fa in ikhtalafat, apabila berbeda jenis dibolehkan juga tetapi dengan beberapa syarat. Syarat boleh berjabat tangan berbeda jenis. Yang pertama tentu mahramiyah, ada hubungan mahram. Sidro abang kena umat jaro dengan adik yang ina, silakan. Au zaujiyah, ataupun hubungan suami istri. Suami jabat tangan dengan istri, istri jabat tangan dengan istri, dengan suami, istri jabat tangan dengan suami, silakan. Kemudian au ma'a saghirah, ataupun dengan anak kecil. Urang agam kena umat jaro dengan anak ina yang manteng TK, nya juga boleh. Au ma'a kabirin bihailin ma'a amil fitnah. Menyota mumat jarawa tengku dengan sesama urang dewasa
yang bukan mahram dan bukan suami isteri, maka syaratnya dua. Yang pertama tengku benar lapik, benar ada kain yang melapisi tangan. Yang kedua aman dari fitnah. Kipan aman dari fitnah, benar itu. Wate tamu mat jaronya bena efek negatif. Menyo kira-kira dia tamu mat jaro dengan ibu yang sampai dengan tahu rumah mantang bayang gak yang dalam pikiran kita ya. Wate tanah tamang rumah mencipek gambar gak yang mak pintu rumah dah ya. Nyan hancur tamu mat jaro dulu. Ada nak lapik dia hancur. Tetapi menyo kira-kira han terbayang lagi nya, jiwat bila nak lapik. Kipan cara tentu ngak nak lapik jaro. Jadi tak bayangkan mantang apabila katakanlah ibu-ibu wate gejak bak saboh lorong gekalan hinan nampak gisi. Na tengku imu gena mumat jaro. Nyan cara tengku yang pertama urang inang boleh jadi gebaija sikret. Gebaija sikret untuk melapisi tangan. Ataupun memakai sarung tangan lagi pada masa corona. Atau cara yang paling mudah adalah bila urang inang nak pakai jilbab yang raya, yo tengku jit ke pertama jaro orang ikut jilbab. Nya lagi yo, pertama jaro ikut jilbab. Ya, nyo bagi ibu-ibu yang hanjit bahasa Aceh tu nak purna tu. Ya, jit ke mumat jaro orang ikut jilbab. Tapi kadang-kadang ija pihana mubah, sarung tangan pihana. Kemudian jilbab pih model jilbab paling padaku, model Garut Cangga. Nyan hal lepah dah julok jaro tengku. Nyan menyo lagi nyan bila nekalan nampak gesik bak lorong dengan mumat jaro, nyan urang inang jit nak pinjam nekalan mantang kan. Sona urang di samping rumah yang tengah sampo-sampo hendak. Nejak nak pinjam diat ija, nak lapik jaro, nak mumat jaro bak gesik kan ibu-ibu. Gedanya le urang man seketatnya tengku peraturan. Yo jelas seketatnya. Tapi nasyid lagu takalan gure-gure di Mesir yang kepegah jit mumat jaro walaupun hana lapik. Nyan wallahu alam di luar pengetahuan lo. Tetapi yang ulun tuan baca buno nyan adalah kitab Bujairimi yang dibaca di seluruh pesantren di Indonesia. Hinan metulis au ma'a kabirin bihailin ma'a amnil fitnah. Jadi nyan adalah dari kitab dalam kajian pesantren. Maka sekali lagi bila kita tamu mat jaro tengku benar lapik baik pertama maksiat pak raya dan nyan harus tampurno anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga maksiat terjadi di hari raya adalah al-israf wa tabzir, yaitu buang-buang makanan. Karena ditanya tengku kepegah le urang jaman wate kakaya tua ke gatin. Urojeh wate masa gatin kadang-kadang uri tak culik tak paju. Tak paju. Tapi wate kakaya wate takap kue hana mangat rom gede. Tak cok kue nyap tak paju pomanyo hana mangat cok lain. So name lain yang mangat. Nyan ban tengku tanyo wate kakaya. Kata bah makanan. Di Lok Semawe Aceh Utara urang hana kepegat ketupat na kepegat lontong. Jak ketanyo yak menjame boh lontong tengku meguna. Menyokeun awaknyo hana patut kene. Menyo tabloi kedai sang harga 25,000. Cuman home sheet lun hana mekat lontong. Jadi wate tapajoh lontong yang ternyata ka hana be kebah lontong yang siblah ina. Pajoh siblah, kebah siblah. Ingat ketanyo bah ke pajoh le pormoh de. Panena dia pajoh ke le pormoh. Gejok le pormoh ke pau liko. Na urang keun lau mai pajoh le manok ganjil tengku. Bedoi pajoh le manok. Tapi pane mungkin tengku makanan manok lontong pakai rendang. Ka ada cocok. Nak manok kan iki pajoh. Ya apa yang nalah ampeun roy. Jadi nyan adalah mubazir tengku. Sangat disayangkan. Maka uronyo jok mentang kira-kira ube lot perut tu. Beroh untuk tabah makanan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah kawan setan dan sesungguhnya syaitan itu kufur terhadap Tuhannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nyo kalau pegah bertajam baju karena nukalan jamaah ke agak perkara. Yang keempat adalah khurujun nisa li idhari zina. Keluarnya perempuan di hari raya untuk memamerkan keindahan pakaiannya. Jadi tengku urang inang kan salah bak gesok pakaian. Tetapi salah adalah karena bertujuan pamer. Nyan hinan yang salah. Jadi urang inang kadang-kadang uronyo menduka. Bila i rumah untuk suami nyan pakai aju baju pupuyangna ataupun dua iblang duk juga di dalam lembu. Menyoba tempat pantang naja ulang.
Tetapi untuk tebiat ulua yang dari malam kan kagak fikir baje. Sehingga pu kusuk baje merah rok hijau, pu baje merah rok biru. Yang kagak fikir dari malam. Yang adalah tentu kesalahan. Dan cukup bangai suami apabila suami memerintahkan istrinya untuk memamerkan pakaian kepada orang lain, untuk memamerkan aurat kepada orang lain. Padahal tentu minyak wangi adalah urang agam yang belau. Pakaian urang agam yang belau. Kemudian urojeh watai kemekawin urang agam yang juk telamai. Tapi keperintahkan untuk memamerkan aurat kepada orang lain. Itu adalah suami yang sangat bodoh. Urojeh tentu dipegah oleh Abu Bulu Gading. Getanyo menyotaba urang ina melua, menyotayubuh minyak wangi, nyan dia gebuh minyak wangi watai tak bah Honda gi pedu itu. Karena menyotap pedu elikot icombai lekok. Jadi menyoboh minyak wangi nyan pedu itu supaya be ngajut tajum gerau. Ya. Nyan dah pegah le Abu awai tapi long yakin nyo deku-deku mufo. Menyo hana mufo menyontek ate nuwa na pedu itu nyan kabeh lon. Ya. So pegah yang di pedu urina itu. Deku hati pegah kabeh dia, ya. Yang be lagi yang sih deku. Nyan lo yakin kaum muslimin mufo. Kemudian yang terakhir, nyo kabeh. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir maksiat yang terjadi di hari raya adalah as-sahru lailatal aidi mimma yuaddi ila tadyi'i salatil fajri wal aidi ma'an, yaitu begadang di malam hari raya yang dapat menyebabkan tinggalnya salat hari raya dan juga salat subuh. Hana taeh watai malam sehingga nanti watai nanyo tawa tengku tayak menjamin hinan bak rumahnya na urang yang baru kecok handok dia mana wage. Pakai karena harga kelak. Pu tengku yang dipuput le urang watai malam sehingga harga na urang watai malam kok yang sibuk dengan HP. Gelap-gelap HP sampai kadruk poh put bengah baru dengar tu. Maka lewat semayang subuh, lewat semayang raya. Na urang yang sibuk dia awet-wet, dia minta HP baru, dia minta pakaian baru. Orang inang sibuk untuk ke perapi kue. Yang memang betul hana masalah. Yang adalah buat yang enggak. Tetapi baik sampai tinggal semayang raya, baik sampai tinggal semayang subuh. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dipegah di dalam sebuah hadis, man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka dia tidak akan mati hatinya pada saat hati-hati manusia mati. Jadi kitanya tengku geyup pedang malam uro raya, geyup udep dengan ibadah-ibadah. Karena laisal aib liman labisal jadid, walakinnal aib liman ta'atuhu tazid. Uro raya kanlah ke urang sok baju baru, tetapi uro raya adalah ke urang yang bertamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, kita harus tapu udep malam uro raya dengan takbir, ibadah dan lain-lain.